Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Indah dengan NIM 2017-210699. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Keputusan Investasi, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Pada bab pendahuluan ini, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari proposal ini yaitu semakin berkembangnya dunia bisnis yang semakin dewasa ini menciptakan suatu persaingan yang menuntut perusahaan-perusahaan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan dihadapkan pada tuntutan agar mempunyai keunggulan bersaing baik dalam teknologi, produk yang dihasilkan maupun sumber daya manusianya. Sehingga perusahaan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Lalu, jika sebuah perusahaan telah memiliki tujuan yang jelas, maka perusahaan tersebut juga harus memaksimumkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan itu sendiri dapat dilihat dari harga pasar saham perusahaan itu sendiri. Jika laba perusahaan naik, maka perusahaan tersebut dapat memaksimumkan hutangnya dengan baik. Dan jika laba perusahaan turun, berarti perusahaan tersebut tidak bisa memaksimumkan hutangnya dengan baik. Oleh karena itu, nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan kesuksesan para pemegang saham. Maka dari itu, dalam proposal ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama yaitu profitabilitas, yang kedua leverage, yang ketiga keputusan investasi, yang keempat likuiditas, dan yang kelima kepemilikan manajerial. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasikan beberapa hal. Apakah profitabilitas, leverage, keputusan investasi, likuiditas, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, keputusan investasi, likuiditas, kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang tingkat keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola sumber daya dan sering dikaitkan dengan harga saham. Tujuan utama sebuah perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan memaksimalkan nilai perusahaan, maka akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Terdapat 5 jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan. Yang pertama nilai nominal, yang kedua nilai pasar, yang ketiga nilai intrinsik, yang keempat nilai buku, dan yang kelima nilai likuidasi. Lalu nilai perusahaan juga dapat diukur menggunakan harga saham, menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, ada PBV dan Tobin. Yang kedua yaitu profitabilitas. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat mengelola kekayaan perusahaan secara efektif dan efisien, dilihat dari laba setiap periodenya. Tujuan dan manfaat menggunakan rasio profitabilitas: yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Profitabilitas itu sendiri dapat diukur menggunakan ROA, ROI, ROE, GPM, dan NPM. Yang ketiga yaitu leverage. Leverage sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Leverage dapat diukur menggunakan debt to equity ratio dan debt to total asset ratio.
Yang keempat yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan investasi dapat diukur menggunakan PER. Yang kelima yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas menjelaskan bagaimana perusahaan mampu dalam membayar kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Tingginya tingkat likuiditas sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada pada kondisi yang baik sehingga permintaan akan saham bertambah dan tentunya harga saham akan ikut meningkat. Dan likuiditas dapat diukur menggunakan current ratio. Lalu yang terakhir yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang akan diukur melalui persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Melihat dari penelitian terdahulu dan hasil hipotesis tentang pengaruh profitabilitas, leverage, keputusan investasi, likuiditas, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan di sektor makanan dan minuman, dapat disimpulkan H1 profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H2 leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H3 keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H4 likuiditas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, H5 kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa perspektif untuk rancangan penelitian. Berdasarkan perspektif tujuan studi, penelitian ini merupakan pengujian hipotesis karena pada dasarnya penelitian ini diuji dengan kebenaran dari berbagai hipotesis yang bersumber berdasarkan teori yang ada. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder karena data yang digunakan adalah data perusahaan yang tercatat dalam BEI pada tahun 2015 sampai 2015 di sektor makanan dan minuman. Lalu ditinjau dari penelitian dari metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kausal dan penelitian historis karena data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan di sektor makanan dan minuman tahun 2015 sampai 2019 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, keputusan investasi, likuiditas, kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di sektor makanan dan minuman. Ditinjau dari segi penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh antara variabel profitabilitas, leverage, keputusan investasi, likuiditas, kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang telah diteliti. Di samping itu, teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis kuantitatif. Lalu selanjutnya batasan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan. Batasan dalam penelitian ini yang pertama yaitu membatasi variabel independen yang akan digunakan, yaitu profitabilitas, leverage, keputusan investasi, likuiditas, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependennya ialah nilai perusahaan. Yang kedua, membatasi sampel yang akan diteliti, yaitu hanya meneliti pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, membatasi periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode 2015 sampai dengan 2019.
Lalu selanjutnya, identifikasi variabel. Peneliti menggunakan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu variabel terikat variabel Y adalah nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Yang kedua, variabel bebas X1 adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA. Yang ketiga, variabel X2 adalah leverage yang diukur dengan DER. Yang keempat, variabel bebas X3 adalah keputusan investasi yang diukur dengan PER. Yang kelima, variabel bebas X4 adalah likuiditas yang diukur dengan current ratio. Yang keenam, variabel bebas X5 adalah kepemilikan manajerial diukur dengan rumus kepemilikan manajerial. Lalu selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan definisi secara operasional mengenai variabel terikat maupun variabel bebas, serta alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian di tiap-tiap variabel. Yang pertama, variabel terikat variabel Y adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang telah dicapai selama beberapa tahun pada kondisi tertentu sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan PBV. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus PBV. Yang kedua yaitu variabel bebas X1 adalah profitabilitas. Menurut Sartono 2010, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dihitung menggunakan ROA. Lalu yang ketiga, variabel bebas X2 adalah leverage. Menurut Kashmir, leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Leverage dalam penelitian ini menggunakan rumus DER. Yang keempat, variabel bebas X3 adalah keputusan investasi. Menurut Sutrisno 2012, keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan datang. Keputusan investasi dalam penelitian ini menggunakan rumus PER. Yang kelima, variabel bebas X4 adalah likuiditas. Menurut John 2005, likuiditas adalah mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan rumus current ratio. Yang keenam, variabel bebas X5 adalah kepemilikan manajerial. Menurut Sartono, kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial ini menggunakan rumus kepemilikan manajerial. Selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan dari sektor makanan dan minuman pada periode 2015 sampai 2019 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, sehingga peneliti dapat menentukan sendiri pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel pada penelitian ini yang pertama, perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan sektor makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, profitabilitas atau ROA dapat negatif maupun positif. Yang keempat, leverage atau DER, bahwa perusahaan yang ekuitasnya tidak boleh negatif. Yang kelima, perusahaan sektor makanan dan minuman yang memiliki data kepemilikan manajerial. Lalu selanjutnya, data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari publikasi laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, didapat melalui situs
web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik analisis regresi linear berganda. Dengan teknik ini, maka akan diketahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang gambaran variabel secara umum yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu profitabilitas yang diproksikan ROA, leverage yang diproksikan DER, keputusan investasi yang diproksikan PER, likuiditas yang diproksikan dengan current ratio, kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Dari analisis ini dapat diketahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, memprediksi apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Yang terakhir, uji hipotesis. Tujuan dari uji hipotesis untuk mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima dari asumsi yang telah dibuat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.